Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah menurunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berbahagialah dan banggalah kita sebagai umat muslim yang di tangan kita memegang suatu kitab yang bernama Al-Quran, yang dimana ketika kita baca pada hari ini itu tidak ada bedanya ayatnya, hurufnya, dengunnya dengan yang dibaca oleh Rasulullah, yang dibaca oleh para sahabat, yang dibaca oleh saudara-saudara kita di Indonesia, di Arab Saudi, Afrika dan belahan dunia manapun. Dan bahkan tidak akan ada bedanya yang dibaca oleh anak cucu kita nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan lin-nasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, beserta penjelasan dalam petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya petunjuk bagi umat muslimin saja atau orang yang bertakwa saja, tapi itu adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Al-Qur'an dengan fakta-fakta kebenarannya telah menjelaskan semua ilmu sains. Tidak ada satupun ilmu sains yang dibantah oleh Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran berlaku untuk seluruh manusia. Bahkan orang-orang non-muslim belajar dari Al-Quran karena mengetahui kebenaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah pedoman bagi hidup kita. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi hidup kita, maka Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat li ashabihi. Di sini Rasulullah menggunakan kata ashabihi, ditafsirkan oleh para ulama adalah bagi pembaca dan bagi yang mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu akan menolong kita ketika kita menjadikan ia sebagai petunjuk hidup kita. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Ada 4. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Amalan yang sangat mulia di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Terlepas dari kita tahu atau tidak artinya, yang penting baca dulu. Tetapi apakah kita punya waktu untuk membacanya? Apakah kita sudah meluangkan waktu kita untuk membacanya? Mungkin kita punya aplikasi Al-Quran di handphone kita, tapi kita tidak pernah membacanya, meluangkan waktu membaca. Bahkan kita tidak mau tahu apakah kita sudah membaca tajwidnya dengan benar, makharijul hurufnya sudah benar. Subhanallah, anak-anak muda kita sekarang mereka menguasai bahasa asing, mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Korea, bahasa Jepang, mereka lancar, fasih. Tapi ketika disuruh membaca Al-Quran, nauzubillah, mereka tidak bisa membaca, mereka terbata-bata, bahkan ada yang tidak bisa membaca. Yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Apa itu mentadabburi Al-Quran? Yaitu membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya. Jadi mentadabburi Al-Quran itu kita bisa pilih surah yang mana kita sukai, kemudian kita mencari apa maknanya. Termasuk mengikuti pengajian, itu adalah salah satu mentadabburi Al-Quran. Kita selama ini sholat membaca surah Al-Fatihah, tapi kita tidak tahu apa maknanya. Padahal itu adalah doa kita kepada Allah agar kita selalu diberikan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang tidak dimurkai Allah, dan jalan yang tidak jauh dari petunjuknya. Tetapi bagaimana kita mau
mengamalkan Al-Quran itu ketika kita tidak mengetahui apa maknanya. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, mari kita menghafal Al-Quran. Tidak ada kata susah dalam menghafal Al-Quran. Subhanallah, ada saudara-saudara kita yang bisa menghafal sampai 100 lagu, sampai album-album ciptaan manusia itu dia bisa hafal. Tapi ketika disuruh baca Al-Quran ciptaan Allah, paling-paling qul huwallahu inna a'tainaka, bisa dihitung jari. Jadi tidak ada kata susah dalam menghafal Al-Quran. Mari kita membiasakannya. Kalau kita tidak terbiasa, jangan kita langsung berpikir mau menjadi hafiz 30 juz. Kita mulai pelan-pelan saja. Mulai dari menghafal 10 ayat per hari. Kemudian lama-kelamaan akan bertambah banyak. Tidak usah takut kita akan lupa. Karena lupa itu adalah manusiawi. Tidak mungkin kita hafal 20 surat, tidak akan lupa 20 surat. Paling kita hanya lupa 1 atau sepenggal ayat saja. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu. Allah menciptakan otak kita itu, kapasitasnya menurut penelitian lebih daripada 1 juta gigabyte. Bayangkan, hard disk di dunia ini yang mana yang setara dengan itu. Jadi jangankan menghafal 10 ayat saja per hari, menghafal 30 juz pun itu kita bisa. Dan yang keempat adalah ketika kita telah membaca Al-Quran, membiasakannya, kemudian kita mentadabburi Al-Quran, mencari maknanya, kemudian kita menghafalkan Al-Quran, tibalah kita di step yang terakhir, yaitu mengamalkan Al-Quran. Dan inilah yang paling tinggi. Al-Quran adalah hukum yang lengkap. Di dalamnya diajarkan yang mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal, bagaimana amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amalan kita kepada manusia di sekeliling kita. Maka ketika kita sudah mempunyai ilmunya dari Al-Quran, maka kita mempunyai pedoman untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ada yang melaksanakan apa yang diajarkan Al-Quran tapi tidak mengetahui Al-Quran. Tetapi alangkah baiknya kalau kita punya ilmunya dan kita melaksanakannya, maka itu akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita senantiasa mengamalkan Al-Quran, mulai dari membacanya sampai dengan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran dengan izin Allah di hari kiamat nanti. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.